Hi everyone, welcome back to our channel Easy English with me Mr. Iam. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Easy English dengan saya Mr. Iam. In this very cloudy afternoon, I would like to share something about my last Ramadan. Pada kesempatan sore yang berawan ini, saya ingin sedikit berbagi kisah tentang pengalaman Ramadan kemarin ya. Our last Ramadan was really very hard. Ramadan kita yang baru saja berlalu kemarin memang terasa benar-benar cukup sulit buat kita ya. In this Ramadan we have a very difficult situation to face this pandemic. Pada Ramadan kali ini kita mendapati situasi yang sulit, yakni menghadapi pandemi ini. Almost all sector are getting down. Hampir seluruh sektor sisi sedang terpuruk, and of course it includes into our way of pray to our God. Dan tentu saja hal itu juga berpengaruh terhadap cara kita tentang beribadah kita terhadap Tuhan kita juga. Almost every our activity is limited. Hampir seluruh aktivitas kita itu dibatasi. We cannot go anywhere as we want. Kita nggak bisa pergi kemana-mana semau kita. And then our economic is also running down, dan juga perekonomian kita pun juga sedang terpuruk. And then what we say, our Ramadan is really different from previous years, dan Ramadan kita pun juga berlangsung cukup berbeda dengan Ramadan pada tahun-tahun sebelumnya. There are many statements that almost what we say forbid us to do some prayers in our mosque. Bahkan juga ada beberapa statement yang cukup melarang atau menghimbau kita untuk tidak melaksanakan peribadatan di masjid. And it's really hard for Muslims, dan ini adalah benar-benar sulit bagi para Muslim semuanya. But alhamdulillah, we can do our fasting Ramadan until the end. Tapi alhamdulillah kita bisa melaksanakan puasa Ramadan sampai akhir. And also we can celebrate our Idul Fitri. Dan alhamdulillah kita bisa merayakan hari raya Idul Fitri kita, even though we are limited to go anywhere, walaupun kita juga dibatasi untuk pergi ke mana-mana. And alhamdulillah until now we are in quite good condition, dan alhamdulillah sampai hari ini kita juga berada dalam kondisi yang cukup bagus. Even though the condition is in this way, walaupun dengan kondisi seperti ini, there are some lessons that we can take. Ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil. The first one is this. Maybe this pandemic is a reminder from God to us. Ya, mungkin pandemi ini adalah sebagai bentuk teguran dari Allah kepada kita semua. Maybe so far we are living His obedient. Kita seringkali meninggalkan kewajiban kita terhadap Tuhan kita, and we often break His rules, dan kita juga cukup sering melanggar perintah-perintahnya. And maybe because of that, dan mungkin karena hal tersebut, God sends this condition to us. Tuhan mengirimkan kondisi seperti ini kepada kita to remind us, untuk mengingatkan kita semuanya to back to our
our worship, untuk kembali ke ibadah kita semuanya. And the second one, this condition show us that worshiping is easy. Dan kondisi ini juga menunjukkan kepada kita bahwasanya beribadah itu mudah. Ad-dinu yusrun, ibadah itu mudah. So when we got announcement from government that we should not do Jumatan prayer at mosque, sehingga ketika kita mendapatkan pengumuman dari pemerintah bahwasanya kita sebaiknya tidak melaksanakan sholat Jumat di masjid, it's okay, itu tidak apa-apa. We can change our Jumat prayer at home. Kita bisa mengganti sholat Jumat kita dengan ibadah di rumah. Ya, of course we change into duhur prayer. Tentu saja kita merubahnya menjadi sholat duhur di rumah. We can also do tarawih prayer and then tadarus at home. Kita juga bisa melakukan tarawih di rumah, kemudian juga tadarus juga di rumah. And it shows that worshiping is not difficult as we think. Dan ini menunjukkan bahwasanya beribadah itu tidaklah sesusah yang kita bayangkan sebelumnya. So never blame any conditions, sehingga kita tidak harus menyalahkan kondisi seperti ini. Even the last time, bahkan yang terakhir kemarin, in my village, di desa saya, women may not pray Idul Fitri in mosque. Bahkan kemarin para wanita di desa saya itu tidak diperkenankan untuk melaksanakan sholat Idul Fitri di rumah. Ya, this happened because the location of mosque is very limited. Hal ini terjadi karena lokasi di masjid itu sangat terbatas. So to do physical distancing, sehingga untuk melakukan pembatasan sosial, the takmir only allowed men to pray Idul Fitri in mosque. Hanya takmir masjid hanya memperkenankan para jamaah pria untuk beribadah di masjid. And because of that condition, dan karena kondisi tersebut, women in my blocks, para wanita yang ada di gang saya, they do Idul Fitri prayer in musola. Mereka melakukan sholat Idul Fitri di musola. Musola is a small mosque in the village. Jadi musola itu adalah sebuah masjid kecil yang ada di desa. And all of that conditions show us that worshiping is easy. Dan seluruh kondisi tersebut menunjukkan kepada kita bahwasanya beribadah itu adalah mudah. And then the third condition that we can take lesson from this, dan kondisi ketiga yang bisa kita ambil pelajaran dari kejadian ini is we have more time to gather with our family. Kita bisa memiliki waktu lebih banyak untuk berkumpul dengan keluarga, because many office order their staffs and employee to work from home. Karena banyak sekali perkantoran yang memerintahkan para karyawan dan juga staff-staffnya untuk bekerja dari rumah. So for us, for every staffs and employees,
they have more time to spend their time with their family, sehingga para karyawan dan para staf pekerja bisa memiliki waktu lebih banyak untuk berkumpul bersama dengan keluarga. So we can learn together with our family. Kita bisa belajar bersama dengan keluarga kita, with our children, dengan anak-anak kita, and we also can worship and pray together. Kita juga bisa sholat dan beribadah bersama-sama dengan keluarga kita. For everyone who usually seldom have breakfasting together at home, bagi mereka-mereka yang biasanya cukup jarang berbuka puasa bersama di rumah, in this Ramadan they could do it very well together with their family. Mereka bisa berbuka puasa bersama-sama dengan keluarga mereka. And if not this pandemic, we may not be so easy like this together with our family. Mungkin bila tidak karena pandemi ini, mungkin kita akan kesusahan untuk berkumpul bersama dengan keluarga kita di rumah. So God has His own secret. Jadi Tuhan sendiri memiliki rahasianya masing-masing. We may not blame anything and anyone. Kita tidak bisa menyalahkan apapun dan juga siapapun. Ya, every condition has their own lessons. Setiap kejadian juga ada hikmahnya. And maybe this is the lesson that we can take from this pandemic. Dan mungkin ini adalah beberapa rahasia atau hikmah yang bisa kita ambil dari pandemi ini. And hopefully this pandemic can go away and finish soon. Dan semoga pandemi ini bisa lekas selesai dan pergi jauh from us, dari kita. And we hope our next Ramadan can be better than our last Ramadan. Dan kita juga berharap semoga Ramadan depan akan lebih baik dari Ramadan kita yang baru saja usai. Amin ya rabbal alamin. And taqabbalallahu minna wa minkum syamana wa syamakum taqabbal ya karim. And we hope Allah subhanahu wa ta'ala receive all of our worship and our saum. Semoga Tuhan menerima ibadah kita dan juga puasa kita. Taqabbal ya karim, ya Allah, amin ya rabbal alamin. Okay, thank you for watching my video. Dan terima kasih telah menonton video saya. See you on the next video. Dan sampai jumpa pada video-video yang lainnya. Bye bye.